Halo, perkenalkan nama saya Binaya Alto Yonatan Maiswara dari kelas E10, jurusan Entrepreneurship Business Creation BINUS Malang. Kali ini saya akan membahas tentang analisa model bisnis craft pada saat perusahaan mengalami rise and fall of business. Pertama, tentang company profile terlebih dahulu. Craft adalah perusahaan sekaligus pelopor keju olahan yang berbasis di Amerika dan pemegang hak paten pertama produk olahan keju tahan lama. Saat puncak kejayaannya, Kraft dapat menarik banyak minat konsumen yang ada di Amerika. Pada saat itu, Kraft juga mendapat dukungan dari negara asalnya dengan cara mengikutsertakan Kraft dalam menyuplai logistik makanan untuk para militer US. Dan akhirnya brand tersebut dapat dikenal hingga saat ini. Tetapi hal itu tidak berjalan selancar dengan kenyataannya. Ada momen ketika perusahaan Kraft mengalami jatuh bangunnya. Berikut analisa rise and fall Kraft Company. Pada saat kejayaannya, Kraft Company berada pada nomor 1 dalam penjualan keju olahan. Mereka terus melakukan inovasi pada produk-produk yang diproduksinya. Karena Kraft memiliki hak paten pertama berupa keju olahan, sehingga membuat perusahaan tersebut tidak memiliki kompetitor pada saat itu dan menjadikannya brand nomor 1 jenis olahan keju pada masanya. Hingga 2001, Kraft mendaftarkan diri ke Bursa Efek untuk memperoleh dana tambahan. Pada saat itu, para investor sangat berminat dan antusias pada perkembangan perusahaan, sehingga Kraft dapat mencetak penjualan sangat banyak pada masa itu. Hingga sampai pada awal 2006, perusahaan tersebut mulai dilanda berbagai masalah, mulai dari bahan baku yang dikhawatirkan tentang keamanannya, hingga pola konsumen yang berubah atau menginginkan produk sehat untuk dimakan. Sehingga penjualan yang menurun dari tahun ke tahun menyebabkan Kraft harus merekonstruksi perusahaannya mulai dari PHK karyawan hingga melakukan segala upaya seperti akuisisi perusahaan lain demi memperoleh laba yang lebih dari produk yang dijualnya, hingga inovasi produk baru telah dilakukan oleh perusahaan Kraft. Untuk lebih dalamnya, saya akan menganalisa dengan BMC yang ada. Di sini saya membagi dua, yaitu BMC pada saat perusahaan rise dan BMC pada saat perusahaan fall. Yang pertama yaitu bisnis model canvas saat perusahaan mengalami rise. Yang pertama yaitu customer segment. Terdapat konsumen yang tertarik oleh keju, tentara US saat perang dunia, keluarga menengah ke bawah saat krisis Amerika, konsumen yang menyukai makanan ready to cook. Lalu pada value proposition terdapat keju olahan tahan lama, keju olahan potong tipis atau slice, dan instant food, yaitu makaroni keju. Lalu pada channel terdapat iklan televisi, poster tempel, serta sosial media. Untuk customer relationship-nya, lakukan riset pasar terhadap konsumen guna memperkuat brand Kraft dan untuk mendapatkan feedback dari perusahaan. Lalu terdapat revenue stream, yaitu penjualan produk keju olahan dan penjualan lini produk. Berikutnya yaitu key resource, yaitu human, intellectual, and physical. Human terdapat James L. Kraft adalah penemu hak paten keju olahan, lalu intelektual, merek dagang, dan fisikal, gedung, kantor, dan pabrik untuk produksi. Lalu terdapat pada key activities terdapat produksi keju olahan, core network, itu penjualan pada swalayan dan toko bahan makanan. Lalu yang berikutnya key partnership, terdapat instansi militer US dalam hal menyuplai logistik makanan saat perang dunia. Lalu para investor yang menanamkan sahamnya di Kraft, karena pada saat 2021 Kraft resmi IPO di Bursa Efek Amerika. Lalu yang berikutnya cost struktur, terdapat fixed cost dan variable cost. Fixed cost yaitu gedung kantor dan merek dagang, dan variable cost itu produksi, iklan, serta R&D. Lalu bisnis model canvas saat perusahaan mengalami fall.
pertama, customer segmennya mengalami perubahan, yaitu konsumen yang menginginkan olahan keju dari bahan yang lebih sehat. Lalu value proposition-nya juga mengalami perubahan, yaitu natural cheese dan keju rendah lemak. Lalu untuk channelnya bersama yang di atas, yaitu iklan televisi dan sosial media. Untuk customer relationship-nya sama dengan BMC yang sebelumnya tadi. Untuk revenue stream-nya juga sama. Lalu key resource, human, intellectual, dan physical-nya juga sama. Lalu key activities-nya juga sama dengan yang di atas. Berikutnya key partnership. Di sini mengalami perubahan, yaitu terdapatnya investor baru untuk mengakuisisi Heinz Company. Untuk strukturnya juga sama dengan yang di atas. Berikutnya 9 blok BMC, kelemahan dan kekuatan. Sini juga saya bagi menjadi dua, yaitu saat perusahaan rise dan saat perusahaan fall. Yang pertama yaitu untuk yang bagian rise ini saya akan sebutkan untuk bagian straightnya saja, dan untuk weakness-nya akan saya sebutkan saat perusahaan mengalami fall di bawah setelah ini. Untuk customer segment itu pecinta keju olahan, masyarakat US menyukai kehadiran produk keju olahan untuk pertama kalinya. Lalu value proposition, perusahaan pelopor keju olahan tahan lama pertama di dunia sekaligus pemegang hak paten keju olahan. Channels, nama brand Kraft sering ditemui di televisi dan poster-poster tempel saat itu. Customer relationship, melakukan riset pasar terhadap kepuasan konsumen. Revenue stream, penjualan meningkat dari awal perusahaan berdiri hingga 2004. Key resource, yaitu human, James L. Kraft adalah penemu paten keju olahan. Lalu intelektual, merek dagang, dan physical, gedung, kantor, serta pabrik Kraft itu sendiri. Lalu key activities terdapat production, keju olahan, platform, network, swalayan, dan toko bahan panganan. Lalu yang ke-8, key partnership terdapat mendapatkan pendanaan melimpah pada saat IPO 2001 tahun lalu. Lalu yang terakhir, cost struktur, itu fixed cost, gedung kantor, merek dagang, serta akuisisi perusahaan kompetitor. Variable cost-nya produksi, iklan, serta R&D. Lalu berikutnya blok BMC, kelemahan kekuatan saat kondisi perusahaan mengalami fall. Yang pertama, customer segment, yaitu masyarakat US yang peduli tentang kesehatan sehingga mengurangi konsumsi keju olahan. Lalu value proposition, inovasi pada produk bahan baku yang sehat, tidak memenuhi hasil yang memuaskan. Channel, campaign iklan yang kurang menarik. Customer relationship, kurang merespon dengan cepat keinginan konsumen perihal bahan yang diinginkan oleh konsumen. Revenue stream, kerugian pendapatan mencapai 4,1 miliar dolar pada tahun 2018. Key resource, yaitu mudah direplikasi setelah hak paten tersebut habis. Untuk activities, bagian backnya kosong. Lalu berikutnya key partnership, investor hampir kecewa karena terlalu besar mempertaruhkan dana tapi hasil yang didapat tidak memuaskan, atau kekhawatiran dari investor. Lalu yang terakhir cost struktur, yaitu hasil dari akuisisi tidak begitu berdampak besar pada perusahaan. Lalu yang tahap berikutnya, bisnis model pattern. Pattern apa yang cocok untuk case study yang di atas? Sini saya menyimpulkan pattern yang cocok yaitu long tail, adalah model bisnis yang berfokus pada penjualan atau berkelanjutan dan mengincar pasar yang belum ada. Hal ini sesuai dengan case study yang dimiliki oleh Kraft. Pada saat peluncuran produknya, Kraft memiliki pangsa pasarnya sendiri, itu keju olahan tahan lama, dan Kraft juga pemegang hak paten produk tersebut. Jadi belum ada kompetitor pada masanya.
Tapi meski saat ini produk olahan keju yang serupa sangat bervariasi dengan berbagai kompetitor yang banyak, tetapi perusahaan Kraft tetap berada pada posisi terkuat pada sektor makanan olahan di US. Lalu berikutnya, tahapan bisnis model environment yang mempengaruhi jatuh bangunnya perusahaan Kraft tersebut. Di sini terdapat 4, yaitu market forces, industry forces, trend, macroeconomic forces. Untuk market force-nya, pada saat krisis Amerika, lapisan masyarakat menengah ke bawah membutuhkan sumber pangan yang murah. Oleh karena itu, adalah makaroni cheese Kraft dengan harga terjangkau yang dapat dikonsumsi oleh beberapa anggota keluarga. Lalu industry forces, itu pemegang saham mulai mengkhawatirkan kinerja perusahaan besar yang mengalami kerugian pada saat itu. Berikutnya, key trends, yaitu pola konsumen yang mementingkan kesehatan dengan meragukan bahan baku produk. Lalu yang terakhir, macroeconomic forces, yaitu krisis keuangan di US menyebabkan sejumlah orang untuk membeli makanan yang murah, salah satunya Kraft GC ini. Berikutnya yaitu tahap value proposition canvas. Dalam tahapan ini dibagi menjadi 2, yaitu customer profile dan value map. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang customer profile. Untuk customer profile-nya dimulai dengan customer job. Di sini saya meranking dari yang important ke yang insignificant. Untuk yang pertama, menyiapkan makanan, belanja bahan makan, makan bersama keluarga, mencuci piring, makan sebelum dan setelah perang, makan dengan makanan pendamping olahan keju. Lalu berikutnya tahapan customer pains. Pada bagian customer pains ini saya juga meranking dari yang ekstrim ke yang moderate. Menguras tenaga, yang pertama menguras tenaga yang banyak dalam menyiapkan masakan, rumit dalam mencuci peralatan makan, bahan makanan tidak bisa disimpan terlalu lama, harga bahan baku masakan atau kebutuhan pokok yang mahal saat krisis, serta sulitnya membawa bekal makanan yang terlalu berat. Berikutnya, pada bagian customer gains, saya juga meranking dari yang essential ke yang nice to have. Yang pertama, makanan bisa disimpan lebih lama, tidak perlu mencuci peralatan masak terlalu banyak, bisa dimasak sewaktu-waktu, makan bersama keluarga dengan praktis dan nikmat, serta dapat menghemat uang makanan. Tadi customer profile yang ada. Berikutnya kita masuk tahapan value map. Sini terdapat 3, yaitu product and service, pain reliever, dan gain creator. Yang pertama product and service. Saya juga meranking dari yang essential ke yang nice to have. Yang pertama yaitu makanan instan dan jenis varian banyak berbahan dasar keju. Berikutnya pain relievers. Di sini juga meranking dari yang essential ke yang nice to have. Yang pertama dapat dimasak dengan cepat dan praktis, produk mudah ditemukan di swalayan dan toko bahan panganan, kemasan ringan dan simpel, bahan terkumpul jadi satu dalam kemasan. Berikutnya bagian gain creator, di sini juga meranking dari yang essential ke yang nice to have. Dapat yang pertama yaitu satu kemasan produk dapat dikonsumsi untuk 1-3 orang, harga yang ditawarkan terjangkau, dapat disimpan dengan lama atau produk tahan lama. Oke, setelah kita mengisi bagian customer profile dan value map ini dan merankingnya, kita akan memasukkan pada tahapan fit, yaitu mencocokkan antara customer profile yang ada dan value map yang ada. Untuk bagian-bagian ini yang saya warna ini saya ambil dari data di atas ini, yang saya blok hijau ini untuk customer profile, dan untuk value map yang saya blok brand ini saya inputkan ke dalam feed ini. Lalu setelah tahapan itu masuk pada analisa dari same customer different solution. Itu dari
customer yang sama tersebut, solusi apa yang dapat diberikan ketika perusahaan mengalami jatuh atau ketika perusahaan mengalami kebangkitan. Di sini saya memberikan 2 solusi dari value map yang ada. Sebelum itu saya akan menjelaskan analisa singkat yang saya dapatkan. Baik dari case study yang ada, mulai dari tahun 2006 hingga 2018, Kraft mengalami penurunan laba penjualan pada produk olahannya, sampai perusahaan menjual salah satu lini produknya, yaitu Kraft Natural, pada perusahaan lain, hingga PHK setengah karyawan. Tapi dari itu semua tertolong dengan bencana COVID-19 pada awal 2019 kemarin, yang mana pada saat itu banyak sekali perusahaan besar yang gulung tikar karena wabah tersebut. Tapi perusahaan Kraft malah dapat mencetak laba penjualan yang sangat banyak dan meningkat drastis. Hal ini menunjukkan bahwa Kraft dapat mendapatkan peningkatan penjualan paling banyak dan besar pada saat musibah melanda dunia ini atau US. Ini dikarenakan orang-orang yang membutuhkan alternatif makanan ready to cook atau instant food yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama serta mudah dalam membuatnya. Dari hal-hal itulah yang menyebabkan Kraft masih dapat bertahan untuk tahun-tahun berikutnya dan ke depan. Jadi dari kesimpulan di atas, solusi untuk produk Kraft jika dilihat dalam tanda kutip penjualan dapat meningkat karena makanan instannya, maka perusahaan dapat membuat lini produk baru berupa olahan instan dan juga bisa dikaitkan dengan olahan keju-kejuan milik perusahaan Kraft tersebut. Berikut beberapa solusi untuk lini produk. Yang pertama yaitu instant product with GC variant. Untuk pain relievernya dapat dimasak dengan cepat dan praktis. Lalu gen kreatornya dapat disimpan dengan lama atau produk tahan lama. Lalu untuk solusi yang kedua, pada bagian produk and service terdapat GC snack, yaitu dalam pain relievernya dapat dikonsumsi dengan mudah dan praktis, dan gen kreatornya harga yang ditawarkan terjangkau. Baik, itu tadi analisa tentang case study jatuh bangunnya perusahaan Kraft dengan menggunakan metode dan teori pada materi bisnis model yang ada. Lesson learning yang saya dapatkan dari case study di atas yaitu perusahaan Kraft mulai dari pembentukan hingga saat ini memang mengalami jatuh bangun, tetapi perusahaan masih bisa mengatasi hal-hal tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Samping itu juga Kraft diuntungkan dengan nama brandnya yang menjadi pelopor keju olahan di dunia. Sekaligus dalam keterangan perusahaan pada saat pandemi kemarin, yang mana sebagian perusahaan mengalami kejatuhan, tetapi Kraft malah mencetak penjualan yang meningkat dan laba yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa brand Kraft masih memiliki konsumen loyal terhadap produk tersebut. Jadi pelajaran yang saya dapatkan dari kasus bisnis di atas ialah bahwa sebuah bisnis dalam kutip besar kecil pasti ada jatuh bangunnya. Tetapi kita perlu belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut dan memperbaikinya dengan cara menganalisa, mencari inovasi, serta mengeksekusi dari hasil kegiatan kita. Sehingga nantinya diharapkan bisnis yang kita jalankan ini dapat berkembang dan ketika mengalami hal serupa atau kesalahan serupa kita dapat mengatasinya dengan lancar. Baik, sekian pelajaran saya dapat. Terima kasih.